Malam hari ini kita akan mengambil temanya sholat di rumah. Sholat di rumah. Nanti dari judulnya saja mungkin akan ada banyak pertanyaan. Misalnya bagaimana hukumnya? Bolehkah sholat di rumah? Terus sholat apa yang boleh di rumah? Apa yang sholat di rumahnya yang bagaimana? Bagaimana kalau ada rumah yang ada anjingnya? Bagaimana kalau sholat di rumah orang yang bukan mukmin atau non Islam? Itu akan banyak pertanyaan. Tapi kita lokalisir gitu ya dengan setidaknya dua hadis saja kita bahas pelan-pelan. Ini untuk pengetahuan kita, dan saya yakin suatu saat kita itu tidak selamanya sholat di masjid. Kadangkala sholat di rumah. Lebih banyak sholat di rumah atau lebih banyak sholat di masjid? Di rumah. Paroan. Jadi gimana? Duhur 2 rakaat di sini, duhur 2 rakaat di masjid, di rumah gitu. Ya, ini paroan katanya. Jadi kalau subuh 1 rakaat di sini, 1 rakaat di sana. Ini dari 2 hadis Ibnu Umar dan Zaid bin Sabit mengenai sholat ya dan rumah, hubungannya sholat dengan rumah. Sudah siap belum ini? Ya boleh selonjoran ya, sambil ngantuk-ngantuk tuh wajar ya. Jadi kalau saya mau teriak merdeka itu malah kaget kan. Meskipun ini bulan Agustus ya. Tenang aja, pengajian itu bikin tenang ya, nggak bikin gaduh, tidak bikin suaranya teriak-teriak. Yang menenangkan, sakinah, hatinya tenang. Kalau kata Nabi itu ada sholat itu termasuk yang membuat hati tenang. Hati tenang itu bisa juga dengan majelis ilmu.
Allah. Kemarin di pertemuan kemarin itu sholat sebagai penenang hati itu diantaranya ya di rumahnya, di rumah masing-masing. Ngeten. Silahkan jadikan rumah kita itu untuk sholat, meskipun sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, silahkan di rumah. Kalau ada space khusus untuk musola, silahkan. Kalau mau pindah-pindah misalnya di kamar si A, hari ini di kamar B, hari berikutnya, ya selama kamar itu memang steril, bersih, secara fikih bisa dijadikan tempat sholat, silahkan. Kalau saya itu kalau sholat diusahakan ajeg, maksudnya ruang space-nya itu di situ untuk sholat. Sedangkan untuk baca Quran itu saya kadang-kadang pindah di kamar ini, pindah ke kamar ini, karena di tengah baca Qurannya. Sebaiknya kalau setelah berpindah-pindah kan nanti menjadi saksi gitu. Contohnya kayak sholat fardu di sini, terus nanti sholat sunnahnya mungkin mundur atau maju kan itu kan saksinya gitu. Oh ya boleh. Tapi satu paket rumah ya, meskipun kamar A, kamar B itu tetap satu paket rumah, jadi aman. Rumahnya itu enggak ya satu rumah. Ini ada 3 kamar, dia sholat di kamar A terus misalnya. B dan C meskipun tidak dijadikan tempat sholat, tapi itu kan sudah satu rumah, satu bagian. Jadi aman. Ya satu atap ya. Oke, berikutnya dari Zaid bin Sabit. Sholatlah wahai manusia di rumah kalian, ditegaskan lagi. Sholatlah kalian itu di rumah kalian. Sesungguhnya seutama-utamanya sholat seseorang itu di rumah kalian. Illal maktubah, kecuali yang fardu. Ini membatasi yang tadi hadis pertama. Jadi untuk sholat sunnah itu di rumah. Sholat sunnahlah kalian di rumah kalian, karena sesungguhnya seutama-utamanya sholat sunnah itu di rumah. Sedangkan illa fi baitihi ya di rumah. Illa maktubah, sedangkan kalau yang fardu usahakan tidak di rumah. Ini tidak wajib loh ya, nanti saya bukan ada yang berpendapat wajib harus di masjid. Repot itu kalau diwajibkan ya. Bagaimana kemarin saya 3 hari itu kan nggak bisa ke masjid ya. Boro-boro ke masjid saya, kunjungan visitasi setiap 20 menit ya, bayangkan. Makanya ini kalau saya baju panjang ini tuh strategi biar gak kelihatan kurusnya ya. Jadi sampai berulang-ulang visitasi tahu, kunjungan ke toilet, bolak-balik ya. Jumat itu kan harusnya saya ngisi pagi, tidak, yang boro-boro ngasih kabar ya. Pegang HP juga kuat, bolak-balik sampai akhirnya ahad siang saya dibawa kakak saya ke sana. Ya mudah, alhamdulillah udah baikan. Nah sekarang udah tampil lagi di sini. Jadi jadikan rumah untuk sholat sunnah, untuk sholat fardunya di masjid. Kalau sifatnya wajib di masjid misalnya untuk sholat fardu, repot saya, berarti saya selama 3 hari dosa terus. Kenapa? Sholat fardunya di rumah, bis di rumah dewean duduk meneh, sudah. Itu adalah keadaan rukhsah ya, keadaan tertentu yang menjadikan sholat tidak harus di masjid, tidak harus berjamaah, tidak harus berdiri. Wah ini beda lagi ya. Ya boleh, jenengan mau pindah ke mana? Di okay. Ya ini bagus ya. Jadi subuh di Gelondong, terus nanti zuhur di Atak Alamin, asar di At-Taqwa, maghrib Al-Ghazali ya. Terus isya di Mataram, Kota Gede ya. Sekalian beli sate di Karang ya. Ya. Makin jauh kan pahalanya makin banyak. Gih. Ya. Kalau gitu jenengan tiap hari ke Mekah aja pahalanya.
jos itu. Pahalanya bisa luar biasa. Adapun maksudnya semakin jauh jarak dari tempat tinggal ke masjid itu untuk memotivasi. Nanti kasihan Pak No itu dibandingkan dengan saya. Pak No deket banget saya. Jadi 5 kalinya Pak No sama aja dengan 1 kalinya saya. Nanti Pak No protes dong. Berdasarkan murni jarak saklek ya. Sholatlah di masjid kalau di kita mukim, tempat mukim yang terdekat. Yang tempat kita itu mukim, tempat tinggal kita di mana sholat. Tempat tinggal kita di mana, disitulah kita sholat fardunya. Masjid kita kan Glondong, ya di masjid Glondong di Nurul Huda 19 ini. Oh ya, ya itu hitung-hitungan matematika kita ya. Hitung-hitungan, makin jauh berarti makin besar langkah kakinya semakin besar. Kalau hitung-hitungan kita iya. Tapi yang namanya jarak jauh dekat itu kan relatif. Saya berikan tadi ilustrasi. Kasihan misalnya yang dekat Pak No ini yang paling dekat itu kan Pak No. Nanti gimana Pak No kalah terus itu sama yang Mas Widi itu di utara sana atau Pak Is kayaknya Pak Is. Mungkin jalannya Pak, karena ini muter dulu. Mas, silakan Pak ya. Ya, dari mulai adzan keliling muter dulu ya di kampung ya. Oke. Jadi kembali lagi ke sini ya. Fokus kita itu sholat di rumah kita dijadikan sholat sunnah untuk sholat sunnah, sedangkan untuk yang fardu di masjid. Ya. Semampu kita, mastata'tum, semampu kalian, karena kemampuan kita itu berbeda-beda. Setiap kita itu berbeda-beda. Secara fisik mungkin sama ya, tetapi kekuatan melangkahkan kaki itu berbeda. Karena berangkat dan pulang, misalkan jangan sama kan gitu. Oh itu kalau mau sholat id Pak. Kalau mau sholat. Sama aja juga kalau kan lewat kiri, nanti kalau sebelah kiri kan utara selatan gitu. Oh iya. Ya, silakan itu. Kirinya. Nggih. Kiri berarti utara. Bagaimana kalau misalnya itu diterapkan tiap hari Pak Badawi berangkat Mas Joko. Itu menghirup udara segar. Nggak ada tuntunan sunnahnya, cuman ini aja menghirup udara segar sampai Pak Tatom ya, utara Pak Tatom di situ. Jadi lanjut lagi nih, jangan biar lupa. Kalau ada orang sudah terbiasa dengan sholat sunnah di rumah, maka teruskan untuk sholat malam. Lebih khusus mana sholat malam di rumah dengan di rumah apa di masjid? Nah, kalau sunnah di rumah. Kalau di rumah, seakan-akan itu misalnya sekarang baca apa ayat habis Fatihah itu seakan-akan biasanya saya itu di rumah Pak, bagi ada guru. Di sini kan agak panjang. Banyak kan kalau saya di sini seakan-akan sudah agak panjang gimana gitu. Oh, ini kalau pas sholat sunnah atau pas fardu? Ya sudah fardu juga. Oke. Kalau saya itu ya kayak anu apa sih seakan-akan enak itu sesuatu jadi seakan-akan dituntut lah. Oh, oke ya berarti sudah connect, artinya ya sudah klik dengan masjid. Ada juga mungkin ya Pak Pur itu di rumah untuk sholat sunnah lebih leluasa, lebih nyaman.
bacaannya mau yang panjang, mau yang sedengan, mau yang pendek, di rumah silahkan. Kalau di masjid malam-malam kesini mungkin jam 4, setiap jam 4 itu membangunkan karena sudah terbiasa. Ya, Pak Jumar itu karena sudah terbiasa. Salat sunnah malamnya mungkin di sini karena sudah terbiasa. Kalau yang nggak terbiasa, ya takut juga mungkin ya adem, ya takut juga. Poinnya adalah kita nikmati sholat di rumah dan di masjid. Kalau ada orang yang sudah merasa nikmat dengan sholat, maka semakin melelahkan, semakin melelehkan, semakin menenangkan, semakin memenangkan, semakin menyenangkan. Apa maksudnya? Semakin melelahkan dia dalam sholat, artinya dia sampai berlelah-lelah, ibaratnya kaki bengkak untuk sholat sunnah di rumah. Nanti dia akan merasakan dekat dengan Allah, akan merasa butuh Allah, ngaku kepada Allah, lalu hatinya akan meleleh. Rasa sombong itu akan berkurang, akan meleleh. Untuk apa aku sombong? Kemarin disampaikan ihsan dalam sholat. Masih ingat enggak minggu kemarin? Ihsan dalam sholat itu, kalau ihsan secara diartikan itu adalah antakbudullaha ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yarok. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Sekiranya kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Ketika sudah yakin Allah melihat kita, kita sadar Allah itu maha mengetahui akan apa yang ada di bumi, di langit, termasuk kita. Bukan hanya tahu secara fisik, bukan sekedar tahu hati kita bagaimana, tetapi Allah juga tahu masa lalu kita, dosa-dosa yang telah diperbuat. Maka di hadapan Allah sudah kita tidak bisa berkutik. Lelah, udah malas banget sholat. Kalau ingat itu, masa untuk Allah, menghadap Allah, kalau bahasa kemarin kan hak Allah, kita kok eman-eman. Begitu sudah lelah, nanti akan merasa meleleh itu hatinya. Setelah itu apa? Dia akan merasakan ketenangan. Hatinya merasa tenang. Allah selalu ada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Allah itu bersama kalian dimanapun kamu berada. Begitu merasa nyaman, kemudian muncul tenang. Bawaannya tenang. Kemudian apa? Merasa menang. Menang artinya bisa menguasai diri, tidak lagi mau berbuat maksiat, berbuat dosa. Itu pengaruh dari sholat. Makanya dalam surat Al-Ma'arij disebutkan salah satu obat untuk orang yang kakehan sambat, haluan, yang berkeluh kesah, itu adalah dikonsolat, disuruh untuk sholat. Sholatnya yang sungguh-sungguh. Tidak disebutkan di sana sholatnya di mana, di sungai, di laut, di gunung. Yang jelas dari hadis yang ini, sholatnya itu di rumah untuk sholat sunnah. Jadi tidak usah dadak neng puncak bukit sana sosok atau di bukit di Ibogiri misalnya. Arab apa? Arab sholat sunnah malam. Adohan ning omah sing cerak. Yang dekat aja rumah kita sendiri dijadikan untuk tempat sholat. Jangan sampai seperti kuburan. Kalau sholat sunnah ini pas subuh ini adzan, apa kita lanjut sholat sunnah di rumah apa nunggu selesai? Karena kalau nunggu selesai gitu sholat sunnah sampai sini mau sholat tahiyatul masjid
waktunya gitu loh. Apa ini Allah Akbar kita langsung sholat sunnah gitu. Oke, selesai kalau begitu Allah Akbar jenengan Allah Akbar pertama langsung kita sholat sunnah di rumah. Oke. Saya sarankan ya. Sebenarnya jawaban ini pertanyaan ini bisa jawab sendiri nih. Begitu mendengar azan Allahu Akbar, saya sarankan dengarkan, tirukan bacaan azan sampai tuntas. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah. Selesai. Lalu silahkan opsi berikutnya, mau sholat sunnah qobliyah di rumah atau mau di masjid. Itu sampai selesai berarti ya. Azannya. Ya. Nunggu azan, bukan hanya ditunggu meneng tapi ditirukan. Ditirukan sampai la ilaha illallah terus Allahumma robba hadhihi da'wati tammah sampai selesai. Kemudian sholat qobliyah subuh. Karena itu sampai sini tuh mau tanya macet gak bisa waktu gitu loh. Untuk mengejar itu. Nah itu solusinya. Kalau mau sholat tahiyat masjid di sini, berangkatlah kira-kira sampai sini sebelum azan. Jadi kalau cenanya di sini qobliyahnya enggak di rumah kan gitu. Ya itu fleksibel itu. Berangkat aja lebih gasik, lebih awal. Kalau memang sholat tahiyatul masjidnya. Pintar-pintarlah dan cari waktu. Ya pintar-pintarlah memanage waktu. Iya, benar. Kadang kita sudah planning, sudah sholat sunnah di rumah, ada jeda. Baru mau keluar, batal, balik lagi. Ada juga gitu. Ngalamin tidak? Kalau saya tuh beberapa kali itu ya, pas mau berangkat di tengah sawah itu loh kok batal, balik lagi aja deh. Daripada wudhu di sini, di rumah aja wudhunya. Karena saya pernah kalau hanya ina sama kubu langsung ngebut sampai dua masih ada waktu sholat. Ngebut ya. Nanti sholatnya malah nggak tenang ya. Sampai sini. Oke, saya kira itu ya yang bisa kita bahas malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.